Mari ras kita toto sebagaimana kita biasanya toto. Ras kita toto. Manbandu Allah kami yang ada di surga dan yang ada di tengah-tengah kami. Itulah Allah yang Maha Kuasa, Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengampuni dosa kami waktu Engkau mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kalau ada bisa orang percaya kepadamu karena anugerah-Mu, bisa sampai dia tahu dosanya sudah diampuni. Kami berdoa buat situasi kami sebagaimana Engkau melihat kami semua. Kami berdoa supaya Tuhan kami Yesus jagailah kami dari semua penyakit yang begitu bisa menjangkit. Lindungilah kami daripadanya karena Engkaulah Allah kami. Dan lindungi jugalah bangsa kami dan lindungilah semua pemerintahan kami dan beri kepada mereka hikmat untuk menjaga dan supaya bisa terpelihara dan ada damai di dalam hidup kami. Dan kami sekaligus berdoa buat para medis kami termasuk dokter kami, lindungilah mereka. Dan yang memikirkan tentang obat supaya ada obat yang bisa menyembuhkan. Tuhan kami Yesuslah yang sumber segala ilmu, berilah kepada orang-orang yang Tuhan tetapkan yang sedang mencari bagaimana bisa menyembuhkan COVID-19 ini. Engkaulah Allah kami dalam semuanya, karena itu kepadamu lah kami berdoa dan kami memuji nama-Mu yang sudah melindungi kami sampai hari ini, dan akan lindungilah kami juga pada hari yang akan mendatang ini juga. Dan kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan sekaligus mendengarkan firman-Mu supaya kami dapat mengenal Engkau lebih mendalam. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita buka Markus pasal 6. Jadi kalaupun ada pertanyaan belum bisa saya jawab malam ini, nanti malam besok lagi ya. Ya, ada 2 pertanyaan di sini belum saya jawab. Ya, kita coba nanti kalau ada waktu sesudah firman Tuhan ini, pertanyaan yang belum dijawab ini saya akan menjawabnya. Sudah bisa kita lihat Markus pasal 6. Markus pasal 6. Ya. Mari kita buka Markus pasal 6 ayatnya yang pertama. Judulnya dibuatnya Yesus ditolak di Nazaret. Itu judulnya. Jadi sederhana langsung kita bisa mengerti Yesus ini bisa rupanya ditolak. Dia tidak memaksa. Dan membiarkannya barang siapa yang menolak dia, dan membiarkannya juga barang siapa yang menerimanya. Ya, itu sesuatu yang mungkin bisa menggetarkan hati kita, yang berkuasa di surga dan di bumi, dan yang memberikan napas kehidupan manusia, tapi dia tidak memaksa. Maka kalau kita lihat cerita pertobatan, bagaimana mereka bisa datang kepada Yesus. Sekarang kita baca Markus pasal 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ. Mungkin dari situ sangat sederhana kemungkinannya inilah dari Kapernaum, karena itulah sentral misinya, dari rumahnya Simon Petrus. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Jadi ada cirinya ya, murid itu mengikut. Ini mungkin bisa kita terkejut ya.
Murid itu rupanya bukan diajari saja, tapi murid itu pada perjanjian baru itu umumnya mengikut, supaya di dalam perjalanan gurunya itu bisa dikenalnya Yesus. Jadi bukan saja di kelas, tetapi juga mengikutinya di dalam pengalaman sehari-hari. Inilah murid Yesus. Ayat 2. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Jadi hikmatnya mereka ini, mereka takjub dari mana dia dapat semua pengetahuan yang dia ajarkan itu. Ya, karena umumnya kalau kita mengajar, seringkali ditanya orang, tamatan apa dia? Jadi dari mana datangnya ini ilmunya semua? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula kah yang diberikan kepadanya? Hikmat apa pula kah yang diberikan kepadanya? Ini mengenai mengajarnya lebih daripada yang lain. Baru disambungnya lagi, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakannya oleh tangannya? Jadi orang yang mengikuti ini muncul pertanyaan. Ya, dari mana? Ya, itulah pertanyaan mereka, dari manakah dia dapat ini semua? Baik dalam mujizat, baik dalam hikmat. Di mana dia belajar? Dari mana kuasa ini didapatnya? Menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang mengikuti dia. Ya, mereka mau sumbernya dari mana pengetahuannya itu? Gurunya siapa? Makanya demikian hebatnya Yesus ini. Mari kita lihat ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Itu yang mereka langsung kenal ya. Oh, dia ini bukankah ini tukang kayu anak Maria? Di sini tidak ada Yusuf. Mereka tidak menyinggung bahwa Yesus itu anak Yusuf, tetapi mereka singgung dia anak Maria. Maka semua orang setuju bahwa Yusuf tidak ada lagi di sini. Kemungkinan benar bahwa Yusuf sudah meninggal. Itu maka waktu Yesus naik ke surga, diserahkannya Maria kepada muridnya Yohanes. Karena nanti tidak ada lagi yang memeliharanya. Karena janda itu harus dipelihara. Itulah kenalan mereka. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus? Jadi sesudah Yesus lahir, rupanya di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria ini ada lagi lahir Yakub, ada lagi Yoses, ada lagi Judas dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Apa kesan kita membacanya? Saya uraikan beberapa. Kalau kita lihat di sini, memang dia tukang kayu. Itu jelas ya. Makanya sampai umur 30 tahun dia sebagai tukang kayu dan dia sebagai orang Nazaret. Dan Yakobus ini juga sama. Kalau kita lihat dia juga sama, belum juga percaya kepada Yesus waktu Yesus disalibkan. Ini Yakobus. Tetapi perjalanan Yakobus berubah. Maka Yakobus inilah nanti yang pertama menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Yakobus ini. Dan Yakobus ini juga nanti akan menulis surat Yakobus. Baru Judas juga sama. Iya, Judas ini juga sama. Pada waktu dilihatnya Yesus orang Nazaret juga sama-sama belum percaya.
Tetapi sesudah Yesus disalibkan, maka kedua saudaranya ini, baik Yakobus maupun Judas, menjadi orang yang percaya. Kalau itu Anda mau pelajari, bisa Anda lihat di Kisah Rasul pasal 15 ayat 13. Bisa Anda lihat di Galatia pasal 1 ayat 19. Kita tidak baca, hanya mempelajarinya. Jadi kalau Anda mau melihat Yakobus saudaranya Tuhan Yesus ini, bisa Anda lihat nanti Kisah Rasul 15 ayat 13. Dan mengenai Judas ini, bisa Anda baca Judas pasal 1 yang menulis surat. Dan bisa juga Anda baca Galatia pasal 1 ayat 19. Bahwa inilah saudara-saudara Tuhan Yesus. Ya. Baru apa kesan mereka? Baru dikatakannya ayat 4. Ayat 3. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi ada dua mengenai Yesus kita tahu dalam ayat 2 dan ayat 3. Yang satu, mereka punya kesan. Dari mana datangnya semua hikmatnya? Dari mana datangnya kuasanya dan mujizatnya? Kesan mereka kedua, bukankah dia ini anak Maria, saudaranya Yakobus dan saudaranya Yoses dan Judas dan Simon? Dan juga bukankah perempuan ada bersama kita? Sesudah itu lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, sekarang boleh kita lihat dari ayat 2. Kalau kita lihat Nikodemus, itu Yohanes pasal 3 ayat 2 ya. Nikodemus ini punya kesan berbeda. Kalau bukan engkau diutus oleh Allah, engkau pasti tidak bisa melakukan mujizat itu. Itu kita baca. Kalau Anda belum terbiasa, saya ulangi yang sangat sederhana. Ya. Yohanes pasal 3 ayat 2. Yohanes pasal 3 itu cerita Nikodemus datang kepada Yesus. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jikalau Allah tidak menyertainya." Nikodemus lain kesannya dengan orang-orang yang ada di Nazaret ini. Walaupun mereka melihat bagaimana mujizat, cara mengajar yang berbeda dengan ahli-ahli Taurat mengajar, tetapi mereka lari ke bawah. Bukankah ini saudaranya si Yakub? Bukankah ini anaknya Maria? Anda bisa memikirkannya dalam cerita yang sama. Kesan orang berbeda terhadap Yesus. Tapi kita tidak bisa tidak, harus kita akui. Ayat 3 ini sangat menunjukkan maka Yesus itu benar-benar manusia. Karena ada ibunya. Jadi dia bukan disulap, tapi memang benar-benar dia punya saudara laki-laki. Dan demikian juga punya saudara perempuan. Dan ada di tengah-tengah mereka. Setelah mereka mengetahui itu, mereka kecewa dan menolak dia. Kenapa? Mari kita baca ke bawah. Kenapa mereka kecewa? Ya, kalau kita mengakui Yesus itu manusia, kita tidak menolak. Karena kalau dia bukan manusia, dia tidak punya darah dan daging, dan dia tidak bisa dipersembahkan sebagai anak domba Paskah di hari raya Paskah, mati untuk mengampuni dosa kita. Tetapi dikatakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi boleh kita sampai kepada keputusan. Dua hal kita kenal dalam Yesus dalam bagian ini. Satu, dari perbuatannya yang hebat. Satu, dari kemanusiaannya yang sungguh-sungguh real,
manusia. Dan mereka kecewa. Apakah kemungkinannya mereka tidak kecewa kalau Yesus turun dari surga? Tidak ada saudaranya laki-laki dan tidak ada saudaranya perempuan datang dalam ajaib. Mungkin mereka tidak kecewa, tapi karena mereka tahu sirkulasi hidupnya orang yang berasal dari Nazaret sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia, mereka menolak dia. Maka ada kemungkinannya orang akan menolak Yesus hari ini karena alasan ini. Tapi mari kita lihat ayat berapa? Ayatnya yang keempat. Saya baca. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Makanya tadi kita ceritakan sebelum Yesus mati di kayu salib, baik Yakobus maupun Judas maupun Simon, saudara-saudaranya semua tidak menghargainya. Maka seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Why? Kenapa mereka menolaknya kalau seorang nabi di kampungnya? Iya, maka tidak bisa tidak, supaya tidak lama kali Anda memikirkannya. Iya, karena pasti cara penilaian. Iya, maka saya ambil kesaksian Paulus, cara penilaiannya terhadap Yesus. Jadi malam ini kita akan mengerti ayat ini, kenapa seorang nabi dihormati di mana-mana, tetapi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Karena cara penilaiannya terhadap Yesus. Hari ini juga sama. Mari kita lihat dari segi Rasul Paulus yang punya latar belakang dan yang kita bisa lihat pertobatannya di mana. Itu dituliskannya dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Makanya cara penilaian orang ini dua-dua dilihatnya. Dilihatnya kuasa Yesus dan dilihatnya kemanusiaannya. Nikodemus benar penilaiannya. Dia tidak melihatnya dari segi kemanusiaannya, tapi dilihatnya dari segi kuasa. Kalau bukan Allah menyertai orang seperti ini, tak mungkin dilakukannya. Makanya dia datang pada malam itu. Jadi dalam cerita ini ayat 2 penilaian mereka sama dengan Nikodemus. Tetapi penilaian ayat 3 kemanusiaannya bukankah ada di tengah-tengah kita? Nah, itulah seorang nabi kenal kali kita secara kelahiran, secara jasmaninya. Paulus memiliki hal itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16 dan ayat 17 sudah pasti Anda kenal. Iya, tapi lupa kita ayat 16. Tak boleh kita lari langsung kepada pasal 17 tanpa melewati pasal 16 ini. Di sini kita kelirunya. Makanya waktu kita menerima Yesus tak jadi yang baru. Di sini salahnya. Ayat 16 saya baca. Sebab, iya kan? 2 Korintus pasal 5 ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi Anda bisa lihat ya, menurut ukuran manusia. Ini anaknya Maria, saudaranya Yakobus, Simon, Judas, dan semua juga saudara-saudaranya perempuan. Tapi ayat 2 dia tidak lihat. Sebab itu kami tidak lagi, maksudnya termasuk Paulus dan termasuk Timotius yang bersama-sama menulis surat ini. Apakah ini juga termasuk rasul-rasul? Kemungkinannya.
Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ini kata kuncinya. Memang nabi itu dilihat dan dinilai orang secara manusia. Tidak dinilainya bahwa ini utusan Allah dan mulutnya dipakai oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah, sehingga nabi tidak dihargai di tengah-tengah keluarganya karena cara penilaian mereka hanya menurut ukuran manusia. Nikodemus dalam hal itu bisa benar, tetapi dari segi dilihatnya kuasa Yesus, langsung dia berpikir ini pasti berasal dari Allah. Pasti Allah menyertainya. Kalau tidak, tak mungkin dia berlakukan yang demikian. Tetapi mereka karena begitu dekat kampungnya di Nazaret, mereka menilainya secara manusia. Sekarang, bagaimana kita menilai Yesus yang kita terima ini? Saya ulangi, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi manusia ini bisa menilai Yesus sebagaimana Paulus menilai Yesus secara manusia. Makanya dia mau binasakan semua orang yang mengikut Yesus, karena menurut dia Yesus itu hanya manusia yang lebih sedikit sebagai nabi. Dia bukanlah Allah. Di sini rahasianya. Makanya Paulus pernah katakan di sini, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah, jadi kita harus menilai, pernah Paulus menilai. Dan jikalau kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru di sini membuat orang berubah. Yesus dinilai oleh Paulus pernah sebagai manusia. Nah, jadi kalau begitu, bagaimana pertobatannya? Kok berubah dia dari hanya menilai manusia dan sekarang tidak lagi demikian? Di mana dia berubahnya? Karena masing-masing kita ini penilaian kita terhadap Yesus bisa saja hanya menilai, oh ini guru yang baik. Ya, Yesus ini berkuasa menyembuhkan orang sakit. Oh, Yesus ini mati di kayu salib. Tapi siapa yang mati di kayu salib itu tak pas penilaian kita. Penilaian kita menurut ukuran manusia biasa. Itulah sebabnya mereka kecewa dan menolaknya. Karena mereka menilai Yesus hanya sekedar manusia biasa. Jadi kalau kita masuk gitu, di mana penilaian Paulus kok bisa berubah seperti itu drastisnya? Nah, mari kita lihat kesaksiannya. Di dalam kesaksiannya itu kita baca Kisah Rasul 22 ayat 8. Kisah Rasul 22 ayat 8. Sudah baca satu orang dari kita. Supaya kita tahu di mana berubahnya penilaian. Maka nanti saudara yang bertobat, karena ada pertanyaan di sini, bagaimanakah langkah-langkah supaya kita bisa bertobat? Jadi sebelum saya menjawabnya, langsung kita bisa melihat langkah-langkah orang ini menolak Yesus juga ada ya. Langkah-langkah mereka ini menolak Yesus karena mereka hanya menilai Yesus menurut ukuran manusia. Kisah Rasul pasal 22. Karena itu tadi kita belajar Paulus, karena Paulus pernah menilai Yesus hanya menurut ukuran manusia, tetapi sekarang bukan lagi demikian. Di situ titik baliknya Paulus. Jadi nanti Anda bisa juga tanya saya, jadi kalau begitu pertobatan murid-murid itu, makanya waktu kayu salib mereka menyangkal,
mereka mundur. Jawabnya bisa kita dapat malam ini. Karena penilaian mereka terhadap Yesus hanya sekedar manusia saja. Jadi begitu dia dibunuh, bubarlah semua. Sama dengan manusia biasa, kalau sudah dikuburkan, selesailah semuanya, tidak ada lagi kuasanya. Nah, mari kita lihat kapan Paulus berubah penilaiannya terhadap Yesus. Saya ulangi, tadi saya sudah singgung sedikit langkah-langkah pertobatan. Tadi pertobatan yang pertama tadi sudah bagus ya. Dia rasa kebaikannya bisa, iya. Tetapi waktu didengarnya anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Ini nilainya. Sehingga dia meninggalkan dasar di mana dosanya dapat diampuni karena dia mengarah kepada Yesus inilah yang berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Supaya nanti Anda bisa melihat di mana Roh Kudus bekerja. Sehingga terjadilah pertobatan yang benar, bukan pertobatan yang palsu. Nanti kalau waktu Anda membacanya, ada pertobatan anak yang hilang. Kenapa anak yang hilang itu meninggalkan babi? Kenapa dia berbalik daripada pengalaman yang sudah pahit itu? Dikatakannya satu perkataan, jangan lupa. Di rumah Bapakku lebih baik. Di sana banyak makanan dan minuman, dan aku mati kelaparan di sini. Itu membuatnya penilaiannya terhadap bapaknya sekarang sudah jauh lebih baik daripada semua apa yang ada, membuat dia kembali. Nah, pertobatan Zakeus. Di mana kuncinya pertobatan Zakeus? Maka berani dia menyatakan, kalau ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Penilaiannya terhadap Yesus, inilah satu-satunya yang bisa memberikan aku sukacita. Maka dia katakan, dengan sukacita Zakeus menerima Yesus di rumahnya. Maka terjadilah keselamatan bagi dia. Semua kita sama. Penilaian Anda terhadap Yesuslah sekarang pikirkan. Kalau Anda mau nanti langkah-langkah pertobatannya, penilaian Yesuslah menentukan siapakah dia yang sebenarnya. Kata orang dia nabi, boleh. Kata orang dia sudah disalibkan, boleh. Kata orang dia bisa membangkitkan Lazarus, boleh. Tapi aku sendiri, apa penilaianku terhadap dia? Mereka menilai Yesus sebagai anak Yusuf, maka mereka kecewa dan menolaknya karena mereka tidak tahu nilainya. Sama dengan kita waktu kita melihat kertas, kita kira uang, rupanya kertas biasa. Kecewa kita dan kita buangkan. Tetapi kalau kita lihat, memang benar-benar uang, dan itu harganya $100 Amerika, saya rasa kita tidak pernah akan kecewa dan akan mengambilnya karena ada nilainya. Mari kita lihat bagaimana Paulus mengungkapkannya dalam pertobatannya tentang Yesus. Kisah Rasul 22 ayat 8. Kita tidak baca semua, nanti Anda bisa baca ayat 8. Ini ceritanya Paulus berbicara kepada orang Yahudi tentang kesaksiannya. Bagus ya? Paulus mengungkapkan siapa Yesus di tengah-tengah orang Yahudi. Nanti tidak sama pertobatannya dengan Raja Agripa. Tidak sama. Tidak sama juga dalam Kisah Rasul pasal 9. Paulus menceritakan tentang, di dalam Kisah Para Rasul ini, Paulus diceritakan pertobatannya 3 kali. Makanya penting kali rupanya bagi Allah kita itu menceritakan perbuatannya kepada kita, khususnya dalam pertobatan. 3 kali dalam Kisah Para Rasul, pertobatan Paulus diceritakan. Roh Kudus menuliskannya lewat Lukas. Jadi saya baca hanya ayat 8 saja. Mulai saya baca ayatnya yang 6 supaya jangan nggak ada konteksnya.
Mana tahu Anda belum pernah baca cerita ini. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ke Damsyik ya, ketika aku sedang dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Sesuatu yang terjadi yang tidak seperti biasa. Terang katanya dalam tempat yang lain. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ini ceritanya. Maka ini cerita kalau Yesus menyatakan kebangkitannya. Karena kita sudah bicara berapa kalikah Yesus menampakkan diri, inilah terakhir. Dan ini kurang lebih tahun berapa kita bilang waktu itu? Tahun 33 ya. Berarti sesudah Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun di surga, menunjukkan dia kembali menjumpai dia dalam pertobatannya ini. Ayat 8. Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Kata Yesus ya, katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Muncul di sini orang Nazaret, tukang kayu, saudara Yakub tadi, saudaranya Judas dan saudaranya Simon tadi. Dipakai oleh Paulus di sini, akulah Yesus orang Nazaret yang ditolak oleh orang Nazaret dalam cerita Markus pasal 6 ini tadi. Tapi Paulus mengungkapkan ini kepada orang Yahudi ini supaya mereka tahu bahwa orang Nazaret yang kamu tolak ini, inilah yang menampakkan diri kepadaku. Maka dipakainya, satu kali ini dipakainya nama Yesus orang Nazaret. Di tempat lain dia tidak pakai, hanya Yesus. Tetapi kepada orang Yahudi perlu diceritakan, dia ini benar-benar orang Nazaret, memiliki tubuh, memiliki daging seperti kita manusia ini. Inilah buktinya, disinilah dia berubah. Dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, berarti orang Nazaret ini siapa? Tuhan. Maka katanya, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan Anda masih mau baca ceritanya sehingga bisa semakin lengkap. Tetapi saya mau baca walaupun ini harus sampai ya. Ayat 11. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita. Jadi siapa Yesus itu di sini? Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suaranya yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapakah engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Dan seterusnya. Inilah penilaian Paulus terhadap Yesus berubah. Maka dia katakan, kalau pernah aku menilainya secara manusia, tetapi sekarang tidak lagi. Maka siapa yang ada di dalam Kristus, dia memiliki ciptaan yang baru. Jadi saudara-saudara yang sudah menerima Yesus dan yang mau bagaimana caranya menerima Yesus,
Lihat pertobatan Paulus ini, langkahnya yang pertama. Kenapa orang Nazaret kecewa? Karena mereka menilai Yesus hanya sekedar anak Maria, saudaranya Yakub. Betul, dia 100% adalah manusia. Tetapi Nikodemus, dia melebihi itu. Sebenarnya ayat 2 mereka sudah melihat bahwa Yesus itu lebih dari anak Yusuf sebagai tukang kayu. Mereka sudah melihat mujizatnya, mereka sudah melihat hikmatnya, dan mereka sendiri bertanya, dari mana dapatnya ini? Kalau memang dia tukang kayu di kampung kita ini, kok orang yang satu ini berbeda? Tetapi naiklah kemanusiaannya lebih menonjol sehingga mereka kecewa dan menolak dia. Mari kita baca sedikit lagi, setelah itu kita berdoa. Ayat berapa? 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi dibuatnya pun mujizat, diberikannya pun pengajaran, tetapi sudah ada ganjal bahwa ini anak Yusuf, tukang kayu. Penilaiannya tidak pernah berubah. Maka heranlah Yesus melihat, apa katanya sini, ketidakpercayaan mereka. Nah, karena ini adalah misinya yang ke Kapernaum, dan sekarang misinya sudah sampai ke daerah Nazaret. Heran dia, ketidakpercayaan mereka. Tadi kalau boleh kita lihat di sini, ada ganjalnya yang tidak bisa melewati bahwa ini hanya manusia belaka. Inilah tokoh yang paling besar. Inilah yang berkuasa membangkitkan orang mati. Ini berkuasa memberi makan 5.000 orang. Ini bisa berjalan di atas air. Tapi dia tidak lebih. Hanya anak Yusuf dan saudaranya Yakobus. Demikian juga Yakobus dan saudara-saudaranya tidak bisa melihat lebih. Inilah saudara kami. Maka mereka tidak juga percaya. Sampai nanti Yesus disalibkan. Seperti Nikodemus, waktu Yesus disalibkan, di sanalah penilaian mereka terhadap Yesus akan berubah. Makanya ada orang yang bertobat tanpa memikirkan penilaiannya terhadap Yesus. Dia terima dan mengakukan dosanya, dan enggak terjadi yang baru. Karena ayat 16 sambungannya ayat 17. Paulus sama. Penilaiannya terhadap Yesus, manusia biasa, kenapa dia disembah orang ini? Iya, ini anaknya Yusuf orang Nazaret, kenapa dia disembah? Karena itu sudah penyembahan berhala. Mari kita bersihkan orang-orang Yahudi supaya jangan menyembah berhala ini. Dan waktu ia berjalan, seperti pengertiannya terbatas sekali kepada manusia Yesus, di tengah jalan Yesus menampakkan diri kepadanya. Makanya bagi Paulus, Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Dia lebih dari manusia biasa. Tuhan Allah kita telah menampakkan diri kepadamu. Maka siapa yang ada dalam Kristus, kalau ini benar penilaiannya terhadap Yesus, maka terjadilah pembaharuan. Di sini kata kuncinya, sehingga mereka menolak karena mereka hanya melihat Yesus sekedar manusia. Para pendengar kami yang baik, mungkin Anda hari ini akan digoncangkan. Mungkin Anda juga menolak Yesus dan kecewa karena penilaian Anda terhadap Yesus hanya sebagai manusia biasa yang lebih, yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa ini dan ini, tapi tidak lebih dari itu. Dan waktu Anda menerima Yesus yang demikian, tidak ada yang baru dalam hidup kita. Paulus yang mengatakan, kalau pernah penilaianku menurut manusia saja mengenai Yesus, sekarang bukan lagi demikian. Kalau begitu di mana pertobatan? Di mana pertobatan Rasul Paulus di sini? Adakah dia mengakukan dosa?
Adakah dia menerima Yesus? Sebagaimana yang biasa kita lakukan, oke, kalau kau mau bertobat, terimalah Yesus, hapuskanlah dosamu. Maka Anda akan menjawab, tidak. Yang ada di sini dulu penilaiannya terhadap Yesus, sekarang berubah penilaiannya. Tidak hanya manusia biasa, tapi inilah Tuhan dan inilah Allahku yang sudah menyatakan diri kepadaku. Dan kalau dia Allahku, bisa dia mengampuni dosa. Kalau dia ini Allahku, oh ini bisa dia bangkit dari orang mati. Makanya dia tidak terbatas. Sudah pun dia di surga dan kembali dia menjumpai aku. Dan sekarang ini aku menjadi manusia yang baru. Dan waktu dia bersaksi di Damsyik, yang disaksikannya adalah tentang Yesus itu Mesias anak Allah yang sudah berjumpa dengan dia. Mungkin di sini kesalahan kita waktu kita menerima Yesus. Kita sama dengan orang-orang Nazaret, menilai Yesus mati di kayu salib bisa mengampuni dosa. Tetapi kita sampai kita melihat dulu penilaianku hanya sekedar manusia, tetapi sekarang bukan lagi. Maka perjumpaan Yesus dengan Saulus, dengan Paulus membuat pengenalannya, penilaiannya terhadap Yesus bukan lagi manusia saja. Apa yang kita nilai tentang Yesus yang kita sudah terima? Benarkah memang dia yang bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa? Dialah Allah yang sesungguhnya? Maka siapa yang ada di dalam Kristus, maka dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang baru di sini? Penilaiannya terhadap Yesus tidak lagi semata-mata menurut ukuran manusia. Inilah cuma yang bisa kami sampaikan malam ini. Nah, kan kita bilang tadi kalau ada pertanyaan tentang